Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali untuk mengulas tentang seorang murtadin, ya, yang memberikan kesaksian tentang bagaimana dia menjadi murtad dan menjadi pengikut Kristus penyembah berhala. Ya, mari kita saksikan videonya pada tayangan berikut ini. Ramadan, sehingga banyak orang yang tidak percaya. Kok bisa Melinda kok murtad? Ya, mau murtad atau apapun, saya mau bilang bahwa hidup kita manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan manusia. Dan Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan manusia. Itu salah ya, karena kita manusia ini punya kehendak bebas. Itulah mengapa kita itu dibedakan dengan hewan, ya, dan makhluk-makhluk lain. Kita juga dibedakan dari para malaikat. Malaikat itu diberikan kehendak untuk taat saja, bukan bebas, ya. Kita manusia ini diberikan untuk memilih kebenaran dan kesalahan, itu jelas. Kita diberikan kesempatan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, dan satu-satunya fasilitas yang diberikan oleh Tuhan yaitu akal untuk membedakan itu. Jadi murtadin ini sudah salah paham dia, ya, karena kita ini diberikan akal, maka gunakanlah itu untuk melihat, ya. Jangan hanya kita mengatakan bahwa hidup ini di tangan Tuhan, hidup ini atas kehendak Tuhan. Pikiran kitalah yang mengontrol hidup kita, ya. saya percaya saya diselamatkan karena saya percaya pada Yesus Kristus. Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbeda. Channel saya tentang kesaksian, betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Oke, hari ini saya mau share tentang kenapa sih aku menjadi seorang yang murtad. Nah, sesuai dengan latar belakang foto saya ini foto kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Ya, dengan bangganya dia memperlihatkan fotonya dengan hijab, ya. Fotonya waktu masih mudanya dulu dengan hijab. Jadi ini memang suatu kebanggaan tersendiri bagi para murtadin umumnya, itu dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dulunya dia berhijab, ya. Itu menandakan bahwa dengan dia memberikan kesaksian bahwa dia dulu itu adalah merupakan suatu muslim yang taat, ya, berasal dari keluarga yang fanatik. Jadi dia memberikan kesaksiannya dengan menunjukkan fotonya pada masa yang lalu dengan hijabnya itu. Padahal dengan berhijabnya seseorang itu tidak mengindikasikan bahwa dia dulunya itu seorang yang taat, ya. Karena ya seorang yang biasa-biasa saja juga biasa menggunakan hijab, ya. Jadi dengan hijab itu tidak berarti bahwa dia dulunya itu seorang muslim yang taat. Apalagi dengan berhijabnya seorang manusia itu juga, seorang muslimah itu tidak menandakan bahwa dia itu paham tentang Al-Quran, ya. Mari kita lihat selanjutnya. Karena saya murtad sudah 10 tahun. Banyak orang yang tidak menemukan jawabannya kenapa Nelinda murtad. Banyak sekali yang bertanya, dan hari ini aku bikin videonya biar kalian tahu kenapa saya murtad. Karena mereka tahu bahwa aku orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Aku bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus. Aku seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Saya orang yang rajin puasa Senin Kamis, dan saya rajin berwirid. Ya, pemirsa sudah melihat ya bagaimana kesaksiannya. Dulunya dia itu seorang muslim yang taat, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin wirid, ya. Tetapi dilihat dari situ bahwa seseorang muslim itu tidak hanya membaca dari tekstual, tetapi juga kita harus tahu makna dari apa yang terkandung di dalam Quran itu. Jadi kebanyakan ya para orang-orang murtadin, ya, mereka itu hanya membaca Al-Quran itu dari teks Arab saja, tetapi dia tidak mempelajari bagaimana
ilmu yang begitu banyak yang terkandung di dalam Al-Quran itu, apalagi tentang ilmu yang perbandingan agama ya, mengkoreksi tentang kesalahan-kesalahan kafir-kafir Kristen dan Yahudi, para ahli kitab ya, juga agama-agama sebelum Islam itu, bagaimana Al-Quran itu memberikan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh para ahli kitab Yahudi dan Kristen ya. Jadi murtadin ini sangat bodoh, dia hanya membaca Al-Quran itu dari tekstual, mengaji, tapi dia tidak menggali lebih jauh. Jadi inilah yang harus kita sebagai umat Islam itu pahami, begitu dalam ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Jadi ketika kita mengaji ya, kita tidak hanya mengaji secara tekstual, tetapi kita harus juga memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu ya, sehingga iman kita itu semakin kuat. Bukankah di dalam Al-Quran itu sangat mementingkan ilmu pengetahuan, bahkan sangat menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu. Dalam suatu hadis dikatakan ya, bahwa Allah itu memudahkan orang-orang yang mencari ilmu itu, akan dimudahkan jalannya menuju surga ya. Jadi luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh seperti murtadin ini ya. Jadi mohon maaf ya pemirsa di rumah. Ya, mari kita lanjut pemirsa. Sehingga banyak orang yang tidak percaya, kok bisa Nelinda kok murtad? Ya mau murtad atau apapun, saya mau bilang bahwa hidup kita manusia ada di tangan Tuhan. Hidup kita memang ada di tangan Tuhan ya. Tetapi kita sebagai manusia itu diberikan dua pilihan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itulah kita diberikan akal, satu-satunya alat pikir yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita tidak seperti malaikat yang tidak diberikan kehendak bebas. Malaikat itu diciptakan untuk taat saja ya. Nah, sedangkan hewan itu tidak diberikan akal. Mereka itu diberikan hanya nafsu saja ya. Sehingga kita manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita ini istimewa ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan akal kita ya, maka ini akan menurunkan derajat kita manusia ini lebih rendah daripada binatang ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan akal kita ya, bahkan menjadi gagal paham, apalagi hanya beriman buta saja tanpa menggali lebih dalam apa itu ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran ya, bahkan sampai kita menjadi murtad hanya gara-gara kita orang-orang yang bodoh ya, tidak mau belajar, itu akan menjadikan kita itu lebih rendah derajatnya daripada binatang. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa ahli kitab itu ya, orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya itu derajatnya itu lebih rendah daripada binatang ya, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini ya. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, kita tidak tahu ya. Makanya kita harus bersiap-siap pemirsa. Kita lanjut ya pemirsa. Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan manusia. Jadi tidak usah Anda murtad-murtadin saya, kafirin saya soal mati saya hidup, mati saya masuk neraka atau masuk surga. Itu adalah kuasa Tuhan dan itu adalah kuasa Tuhan. Karena murtadin ini sangat susah mau dikatakan ya, mau dibilang bodoh tetapi punya akal ya. Ini karena apa pemirsa? Akalnya nggak dipakai ya, karena seperti yang dia saksikan tadi, dia memberikan kesaksian pada awal videonya bahwa dia mau sering mengaji Al-Quran itu, tetapi dia tidak melihat dalam surat ke-5 Al-Ma'idah ayat 72 dan 73, kemudian ayat ke-171 ya. Begitu banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan para ahli kitab ya. Lalu murtadin ini ketika dia membaca Al-Quran lalu dia murtad, alangkah kasihan sekali ya. Ini menandakan bahwa dia itu tidak memahami Al-Quran ya. Jadi tidak ada orang yang memahami Al-Quran itu menjadi murtad.
Tidak ada, kecuali orang yang gagal dalam memahami Al-Quran. Bagaimana agar kita tidak memahami, bagaimana agar kita tidak gagal dalam memahami Al-Quran? Ya, kita harus bertanya kepada ahlinya. Kita harus membaca dari buku-buku referensi-referensi, rajin membuka situs web, belajar, karena sekarang zaman informasi yang canggih, zaman online, kita bisa mengakses informasi apapun itu. Kita bisa cari di media elektronik, ya. Jadi bukan zaman yang bodoh lagi sekarang ini. Kita lanjut, pemirsa. Saya percaya saya diselamatkan karena saya percaya pada Yesus Kristus. Nah, ceritanya begini. Dia percaya bahwa dia akan diselamatkan karena dia percaya kepada Yesus Kristus, ya. Nah, kita juga sebagai umat muslim itu percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih, ya. Kita juga percaya, ya. Oleh karena itu, gagal iman seorang muslim itu jika dia tidak percaya kepada Isa Al-Masih, bahwa dia itu adalah salah satu utusan Tuhan yang mulia, bahwa dia atau Isa Al-Masih itu dengan segala mukjizat-mukjizatnya itu tentu saja dengan izin Allah, bahwa dia itu juga adalah seorang Mesias. Ini yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Tetapi kita juga seorang muslim diberikan informasi oleh Allah lewat perjanjian terakhir, yaitu Quran, bahwa Isa Al-Masih tidak mati di tiang salib. Lalu Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu mengkoreksi atau membantah konsep sesat dosa asal yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Itu yang dikoreksi oleh Quran, dan juga banyak hal-hal yang lain itu yang dikoreksi oleh Quran itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh murtadin ini sehingga dia murtad. Ya, jadi percuma saja dia mengaji tetapi tidak memahami isinya. Ya. Saya punya seorang teman dari Bali, namanya Bu Ayu. Beliau seorang Katolik, dan pada waktu dia datang di saya, dia sedang punya pergumulan dan dia minta tolong sama saya untuk mengantarkan dia pada seorang teman, sepasang suami istri teman saya yang pendoa di Temanggung. Jadi saya telepon Dokter Lisa. Dok, ini ada Bu Ayu mau minta didoain, dia punya pergumulan. Oke, katanya besok aja datang. Jadi besok saya ke sana, saya ngantarkan ke sana, dan sebelum ke rumahnya beliau berdua, saya mampir sholat asar dulu karena saya belum sholat asar. Saya sholat asar dulu baru saya ngantar dia. Dan ketika sampai tiba di rumahnya beliau, Bu Ayu sharing dengan mereka dan saya duduk terpisah tempatnya dengan mereka. Kemudian saya dengar Dokter Irawan bilang, "Mah, mari kita doakan Bu Ayu." Jadi saya melihat mereka berdua menumpangkan tangan di atas kepala Bu Ayu. Mereka berdoa dan saya hanya melihat aja gitu. Oh, begini cara orang Kristen berdoa. Oh, begitu cara orang Kristen berdoa, ya. Apakah seperti itu cara berdoa Yesus? Ya, kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Ketika Yesus malam-malaman berdoa kepada Allah, ya. Seperti apakah kira-kira Yesus itu berdoa? Kita bisa lihat bahwa di dalam Injil Matius, ya, ketika kita melihat bahwa dia maju sedikit lalu sujud menyembah, ya. Maka cara berdoa Yesus itu sama juga seperti apa yang Muslim lakukan, dengan sujud menyembah. Jadi seperti itu, bukan dengan cara meletakkan tangan di atas kepala seperti meletakkan tangan di atas kepala seorang, ya. Tak seperti itu. Tapi tiba-tiba ada suara yang bisikin di hati saya. Orang berdoa kok kamu mentelem? Saya ada rasa malu, terus saya merem aja. Tapi bukan berarti saya ikut mereka berdoa, no. Tidak. Ketika saya merem itu, saya merasakan ada juga orang menumpangkan tangan di kepala saya. Nah, itu berarti Roh Kudus itu, ya. Jadi kebanyakan kesaksian itu ya seperti itu, ya pemirsa, ya. Jadi mereka itu merasa mendapat bisikan atau inspirasi dari Roh Kudus. Jadi suatu kebanggaan bagi para murtadin dan para evangelis bahwa apapun kesaksian yang mereka lakukan itu mereka selalu mendapat, ya, mereka selalu merasa mendapat inspirasi itu atau bisikan dari Roh Kudus. Ya, jadi inilah poin penting harus kita ketahui bersama, bahwa mereka itu selalu merasa mendapat inspirasi atau bisikan dari Roh Kudus, ya pemirsa. Saya pikir Ibu Dokter Lisa atau Dokter Irawan ngapain? Kan aku nggak minta didoain.
akan doain aku pikir gitu. Ngapain sih orang Kristen nih, aku pikir gitu. Kita skip aja ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu satu dan tidak diperanakan. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan Tuhan? Bagaimana Yesus dipercayai sebagai Tuhan sama orang Kristen? Nah, itu dia tahu tentang surat Al-Ikhlas itu, mengkoreksi habis-habisan tentang keyakinan sesat orang-orang Kristen ya. Cukup hanya dengan 4 ayat yang pendek saja. Tetapi 4 ayat yang pendek itu sudah cukup membabat habis seluruh fondasi dari keimanan orang-orang Kristen. Ya, tetapi mengapa murtadin ini tidak paham atau mungkin gagal paham? Betapa bodohnya orang Kristen. Buktinya dia mati dan disalibkan. Kenapa dia tidak tunjukkan kuasanya kalau dia memang Tuhan? Atau dilepaskan dirinya dari kayu salib itu kalau memang dia Tuhan? Saya tidak percaya, saya bukan orang yang percaya pada Yesus. Maaf, saya bukan orang yang percaya. Tapi hari itu, saya benar-benar takluk di bawah kaki Yesus. Seperti apa takluknya dari bawah kaki Yesus? Seperti apa yang dia katakan ini ya? Kita lanjut pemirsa. Saya percaya bahwa dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupanku. Dia yang mengendalikan seluruh hidup, bukan Tuhan yang lain. Dia yang mengendalikan seluruh hidup, bukan Tuhan yang lain. Artinya yang dimaksud oleh murtadin ini adalah Yesus. Dia tidak melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 30 ya, 15 ayat 30 bahwa kata Yesus, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Kita bisa lihat dulu juga bagaimana keadaan Yesus di tiang salib. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46 ya. Kemudian di dalam Injil Markus bahwa ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani atau Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini menunjukkan bahwa Yesus itu jelas-jelas memisahkan dirinya dari Allah. Jadi inilah salah satu kebodohan dari murtadin ini ya. Jadi sangat kasihan sekali pemirsa. Jadi hati-hati kita jangan sampai terjerat dalam kebodohan ya.